kan? Sayang ya, baru di baru direkam. Nggak apa-apa bagus ya. Nanti Iya, bisa. baru baru dapat hostnya. Oke, nggak apa-apa. Terus lagi ya, ada orang yang janji ngasih uang 2 triliun. Kan itu pernah kita dengar tuh di tahun lalu. Terus, frustasi turun kanan. Terus aja. Sambil kita lihat ya. Jadi artinya ini adalah tulisan-tulisan biasa, tapi sifatnya positif. Saya kalau menulis itu tidak pernah yang sifatnya negatif ya. Karena saya ingin membangun energi yang positif gitu. Terus, terus lagi. Nah, nah ini eh, renungan saya menjelang besoknya hari kemerdekaan, gitu kan, 2 tahun lalu ya. Terus, nah ini ada indikator-indikator mengapa kita harus optimis kan, gitu kan. Terus, nah Anda boleh cek ini kira-kira berapa kata, gitu kan. Katanya nggak banyak kok. Kalau dihalamkan, dibikin halaman tuh, ini kalau seingat saya itu 2 halaman paling, maksimal 2 halaman. Jangan membayangkan ngirim tulisan 40 halaman ya. Itu nggak akan dimuat nantinya. Terus turun, ya terus gitu kan. Nah, terakhir kan semangat aja Dirgahayu negeriku, Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, ini contoh sederhana ya. Saya menganggapnya sederhana. Jadi tidak, walaupun saya seorang guru besar, tapi saya menganggap tulisannya sederhana, tidak rumit-rumit. Makanya kalau opini itu kan tulisannya tulisan populer, bukan tulisan formal. Tapi tetap menggunakan kata-kata yang baku gitu. Yuk naikin lagi. Nah, tulisan ini adalah tulisan umum ya. Bagaimana dengan tulisan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan? Yuk, kita naik lagi ya. Coba Fauzia, klik naik dulu, naik lagi. Nah, klik nama Muhammad Jafar itu. Aha. Nah, ini kebetulan ada yang mengupload foto saya lagi ngasih materi ya. Anda kan belum pernah lihat saya utuh kan? Nah, itu kira-kira Pak Jafar begitu tuh kalau lagi berdiri. Kakinya masih 2 ya, gitu. Dan nggak ngambang ya. Oke, terus turun. Nah, ada beberapa judul nih teman-teman sekalian. Saya menulis tuh berapa artikel? 1, 2, 3, 4, 5, berapa? Turun lagi. 6, 7, 8 lah, 8, 9 lah ya. Nah, coba kita buka misalnya apa saja yang berkait dengan pendidikan kewarganegaraan. Coba yang kontroversi masa jabatan presiden. Nah, ini saya tulis 21 Juni 2021. Jadi saya memang di era pandemi itu sempat produktif juga gitu kan. Kan banyak yang bikin buku, banyak yang bikin bisnis online. Nah, saya nulis yang ringan-ringan aja gitu. Nah, kalau ini judulnya memang berkait itu dengan UUD 1945, kan gitu. Khususnya pasal 7 itu tentang masa jabatan presiden. Ini kan, hari-hari ini publik sempat diramaikan dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Berbagai respon muncul ke permukaan, setidaknya ada 3 kelompok terus gitu kan. Nah, jadi ini, tapi di tulisan ini teman-teman, saya mengutip beberapa sumber. Coba turun. Lagi naik. Kan? Terus, nah ini ngutip Yusuf Kala. Terus, lagi. Terus, nah ada Henry B. Mayo yang dikutip oleh Miriam Budiarjo gitu kan. Saya kutip gitu kan. Terus lagi, ada tulisan Afan Ghaffar itu ditulis, ada. Gitu. Terus, nah ada yang Karl Friedrich. Ini konstitusi banget ini sebetulnya gitu kan. Terus, nah itulah ya. Nah terakhir tuh, hari ini terakhir coba perhatiin. Kajian yang serius, jaring aspirasi yang dilakukan, dan perdebatan yang hangat dan tajam, serta usaha-usaha para pihak terhadap wacana penambahan masa jabatan presiden 3 periode, terpulang kepada pertanyaan, apakah wacana itu akan mampu menggoda Presiden Jokowi? Nah ini tulisan yang saya buat saat itu konteksnya orang sedang rame bahas tentang
perpanjangan masa jabatan. Sekarang udah nggak relevan lagi karena Pak Jokowi kan sudah mengatakan berkali-kali tidak ada perpanjangan masa masa jabatan gitu kan. Nah, oke, balik lagi ke atas. Balik ke atas. Terus, nah coba klik lagi nama Pak Jafar tuh. Saya ingin menunjukkan yang terakhir. Ini lebih ringan lagi sebetulnya tulisannya. Kalau yang Pancasila keteladanan tuh serius. Nah, yang terakhir tuh. Idul Fitri, COVID-19, dan solidaritas sosial. Ini saya tulis 23 Mei 2020. Ini sedang seru-serunya COVID gitu. Ini saya tulis saat saya sedang lihat istri saya lagi masak ketupat, lagi masak opor gitu kan. Nah, dia lagi sibuk nyiapin buat Lebaran. Nah, saya nulis gitu kan. Jadi saya membangun optimisme bahwa bangsa ini adalah bangsa yang pejuang, bangsa pejuang. Jadi COVID sebagainya itu insya Allah akan bisa kita atasi. Ini tulisan tanpa kutipan sama sekali. Coba turun. Nah, jadi ada tulisan yang memang serius gitu kan. Terus, tetapi kan begini, kalau Anda ngutip, tuliskan dari mana sumbernya. Kalau enggak apa-apa. Yang penting tulisan Anda original buatan Anda sendiri. Terus lagi. Ada semangat gotong royong gitu kan. Pembayaran zakat gitu kan. Nih, kalimat ini yang bagus nih. Dari deskripsi di atas dapat dikatakan bahwa pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan telah menjangkiti banyak korban, ibadah Ramadan dan perayaan Idul Fitri pada akhirnya telah membangkitkan solidaritas sosial yang dapat membangun optimisme sebagai satu bangsa. Tidak ada alasan bangsa Indonesia untuk pesimis. Solidaritas sosial secara natural tumbuh dan berkembang karena hakikat manusia hidup adalah agar berguna bagi sesama, kan gitu. Nah, itu contohnya ya. Dah, tutup gitu. Ya, silakan ditutup ininya. Nah, jadi teman-teman, Anda boleh menulis apa saja. Nah, tapi supaya jelas ini mata kuliah apa, kan gitu kan. Nah, Anda nanti yang berkait gitu. Kalau anak geografi harusnya bisa tuh ngomongin soal geopolitik. Lagi rame sekarang kajian geopolitik itu. Misalnya sekarang ini terjadi dengan pertemuan G7 kemarin, ada pertarungan antara seolah-olah ya Rusia dan China itu bergabung, lalu Amerika dan lain-lain bersatu untuk melawan Rusia dan China, mungkin plus Korea Utara. Kan dibahasnya menarik itu sebetulnya. Kalau yang menyukai geopolitik gitu. Nah, kalau Anda yang prodi matematik, mungkin Anda juga bisa membahas, tapi mungkin tidak langsung ke politik nggak apa-apa. Tapi yang pasti kalau memang Anda ingin betul-betul mengkaitkan dengan bidang studi Anda. Tapi kalau nggak ada, Anda bicara tentang pendidikan kewarganegaraan saja secara umum. Kan sekarang lagi tahun politik ya, tahun yang lagi hangat gitu. Tahun yang lagi hangat bicara soal pilpres, bicara soal caleg, bicara soal koalisi, bicara soal macam-macam. Kalau dari aspek ekonomi bicara soal kenaikan harga dan sebagainya. Nah, itulah penjelasan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana menulis opini yang bisa dimuat. Nanti ditulis tuh, kayak tadi kan, Muhammad Jabar, dosen Universitas Negeri Jakarta. Nanti Fauziah Rahmayanti, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta. Gitu. Ya, Misi Fania Volni Sungkono, sampai 4 namanya ya. Mahasiswa Pendidikan Matematik Universitas Negeri Jakarta. Kalau Anda mau terlalu panjang, boleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Tapi menurut saya ditulis prodinya juga bagus. Supaya core prodi Anda senang gitu kan. Nanti kalau sudah dimuat, kirimkan ke core prodi Anda, dia akan tersenyum juga. Oh, ternyata mahasiswaku ini juga ya, gitu kan. Mau nyoba-nyoba juga menulis begitu. Jadi ini membuat
Anda punya pengalaman yang bagus, siapa tahu di antara Anda juga akan menjadi penulis gitu. Ini saya lakukan sebenarnya setiap tahun ya. Cuma dulu saya memang terlalu terobsesi masuk ke koran mainstream, banyak yang gagal gitu. Tapi setelah ada media digital, menurut saya nggak apa-apa, latihan dari media digital dulu. Nanti kalau sudah punya pengalaman menulis, sudah pede, baru bisa dikirim ke koran-koran mainstream seperti Kompas, Republika dan sebagainya gitu. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan, raise hand kalau yang ingin bertanya. Nah, kalau nggak ada yang tanya, saya bingung juga nih. Bingung atau senang saya ya? Oh iya ada. Rida Ratuwinaya. Setelah itu misi ya. Silakan Rida. Maaf Pak, izin bertanya. Ini Ya, kan di uploadnya di media digital kayak kumparan. Tapi kalau misalnya yang nggak terkenal gitu, bisa nggak Pak? Misalnya misalnya apa? bukan, Misalnya apa? kan kayak saya dapat ini, kayak klikwarta.com gitu, boleh nggak Pak? Atau harus Anda yang boleh terkenal? lagi ini nggak? Lagi apa? Lagi on nggak di situ? Buka aja kita kita lihat. On apanya Pak? Ini apa istilahnya Flatonya dibuka sekarang. Oh, saya belum lihat sih Pak ini. Oh, belum Cuman lihat. saya nawarin, maksudnya kalau misalnya udah kepepet banget gitu, gitu Pak. Eh, Gini ya, media digital itu kan sekarang banyak sekali. Anda boleh milih. Nah, memang beberapa yang ngetop, misalnya Detik, itu kan udah top banget ya. Atau Tempo, saya lupa ya, tempo.com atau tempo.co ya, saya lupa itu. Itu kan juga populer ya. Jadi Anda boleh milih. Saya mengajak Anda untuk berpikir idealis, gitu loh. Pilihlah media digital yang kalau kita bercerita ke teman-teman tuh kita senang gitu kan. Oh, gue dimuat loh di Detik. Masa sih kan ya? Lihat ini gitu. Buat bahan ini aja, bahan seru-seruan gitu kan. Tapi dampaknya nanti positif, percaya sama Pak Jafar ya. Tapi kalau misalnya dimuat di media yang mungkin ini apa baru mulai gitu kan, peluangnya tinggi. Tapi pada saat Anda cerita ke teman-teman ini apa-apa media digital lo kan gitu kan. Ya terang aja teman lu sendiri misalnya kan gitu kan. Nah, jadi kita memilih, tapi semua terpulang kepada Anda. Saya tidak apa, saya membolehkan Rida. Silahkan kalau memang itu dianggap yang paling baik dan paling cocok untuk tulisanmu, silahkan. Jadi saya tidak melarang. Ini kan sebagai pengalaman ya. Saya tidak melarang. Jadi saya juga tidak menyatakan bahwa media digital ini yang boleh, enggak. Sekarang karena ini baru pertama kali dan juga saya mintanya juga kan cukup mepet waktunya. Jadi prinsipnya boleh, gitu. Oke ya. Walaupun kata-kata kepepetnya jangan dipakai. Jangan dipakai kata-kata kepepetnya gitu ya. Oke, Rida begitu ya. Sip, Oke. Pak, makasih banyak. Ya, baik. Misi, silakan, Fania. Pak, saya mau bertanya. Tadi kan yang dicontohin itu kategorinya news ya. Terus yang kita buat kategorinya harus news juga atau Enggak, itu sebetulnya opini, tapi mereka menaruhnya di news. berarti yang ngesortir kategorinya itu dari merekanya ya, bukan kita yang Betul, nentuin. betul, Oke. betul. Jadi kan memang kalau kita analogikan koran mainstream itu kan sebetulnya kan berita semuanya, ya kan? Semuanya kan berita, Kompas, kan berita semuanya basisnya. Tapi kan dia ada kolom-kolom, ya kan? Ada kolom-kolom, ada bagian-bagian. Nah, masuknya kita di kolom opini. Kalau di Kompas tuh halaman 4 dan 5. Kalau Anda pernah baca Kompas tuh halaman 4 dan 5 tuh ada opini. Nah, cuma bedanya gini, kalau Kompas atau Republika itu kan karena dia dicetak. Yang kita bahas ini media cetaknya loh ya. Kan media online juga ada gitu. Kalau media cetak itu kan dia punya batasan. Sehingga opini yang dibuat itu paling empat, empat penulis. Tapi kalau media digital kan nggak ada batas. Itu kelebihan digital itu kan begitu. Kalau memang ada tulisan yang bagus, mungkin bisa sehari bisa banyak gitu. Tapi kalau di Kompas misalnya
ya nggak bisa banyak-banyak gitu kan. Karena memang Kompas walaupun mungkin online-nya sudah ada, tapi tetap peminat Kompas cetak itu masih kuat gitu. Jadi langkahnya awal pelajari dulu media itu, Fania, bikin akun ya, ikuti petunjuk di media itu. Saya nggak akan ajarkan supaya Anda menemukan sendiri, gitu. Jadi nanti ketemu, Anda punya akun, baru itu menjadi akses bagaimana Anda mengirimkan opini itu, gitu. Begitu, Fania ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik. Yang lain? Ya, ada Sabira. Silakan Sabira. Bapak, saya mau nanya, Pak. Kan Hmm. katanya itu kalau bisa diupload di ACC sama Kompas atau Kumparan gitu kan nanti bisa dapat nilai A. Nah, terus Hmm. untuk berapa lama biar bisa di ACC, kan kita nggak langsung ngirim terus tiba-tiba langsung bisa di ACC Oh iya, gitu tentu loh, Pak. saja. Nah, ya Jadi itu butuh waktu eh, berapa lama? tolong istilahnya jangan diupload ya. Kan diuploadnya kayak Google Classroom. Anda punya ruang, Anda tinggal upload, bukan, gitu kan? Jadi kita sebetulnya mengirim untuk dimuat, gitu kan? Mengirim untuk dimuat. Nah, patokannya itu pas UAS. Pas UAS nanti Anda lapor ke saya, gitu kan? Lapor ke saya, bisa kirim ke WA saya sesuai dengan contoh yang saya berikan ke Fauzia itu. Seperti itu bentuknya kan. Nah, eh, beberapa peluang bisa terjadi, Sabira. Gini, media digital ini tim redaksinya kerja cepat biasanya. Jadi saya menduga bisa saja 1-2 hari sudah ada penilaian. Bisa saja ya tadi diterima, ditolak atau direvisi. Gitu. Beda dengan koran-koran mainstream itu agak lama. Apalagi kalau penulis baru, bisa dicuekin gitu kan. Nah, jadi tapi eh, kalau kita berulang ngirim, bisa saja diperhatikan gitu. Nah, tapi kalau media media digital enggak, dia langsung. Dan beda lagi adalah para pemilik media ini, media digital ini kan anak muda, generasi milenial, bukan generasi saya gitu kan. Nah, jadi kemungkinan cepat dijawab itu besar. Nah, Anda kirim lagi, kalau sudah minta direvisi kirim lagi. Kalau Anda misalnya ditolak, nah Anda kaji sebentar, kira-kira apa sih yang bikin dia nolak gitu kan. Nah, kirim lagi ke media yang lain. Gitu. Makanya kalau Anda memang punya waktu sambil nunggu dibaca oleh redaksi, Anda bikin yang baru aja. Bisa dikirim ke. Jadi peluang dimuatnya besar kalau menurut saya. Beda dengan di media di koran mainstream ya. Itu beda. Kalau media digital itu mereka sebetulnya butuh tulisan. Kan kita nggak dibayar. Kalau nulis di Kompas kan dibayar kita. Bisa 500, bisa 1 juta. Bisa juga berjuta kalau memang penulisnya sudah beken ya. Sudah dikenal gitu kan. Bahkan mungkin tidak mengirim tapi diminta menulis, ada gitu. Penulis-penulis di koran mainstream itu ada yang diminta menulis. Bayarnya mahal. Tapi kalau ini kan kita nggak dibayar. Kita ngirim ke media digital untuk memperkaya media mereka, gitu kan? Kan membuat mereka besar. Kita belum nggak dibayar, jadi peluangnya besar. Tetapi media yang bagus dia akan baca dulu. Jangan sampai yang bacanya kok mediamu tulisan gini aja dimuat sih, gitu. Kan dia jaga-jaga. Persaingan media digital itu sebetulnya besar. Kenapa? Karena semakin banyak, gitu kan, segmennya beragam, gitu kan. Nah, biasanya media yang bagus dia menjaga itu sehingga tulisan yang dimuat itu orang akan nilai itu bagus tulisannya, nggak ece-ece gitu kan. Gitu. Begitu Sabira ya. Oke, Retno silakan. Hmm. Jadi nggak perlu butuh sampai 5 sampai seminggu gitu kan, Pak? 5 hari atau seminggu gitu nggak? Oke. Enggak. Pengalaman saya tuh bisa sehari. Kalau Anda kirim pagi, sore bisa sudah ada kabar itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Ya kalau Anda misalnya lagi ada ide malam, gitu. Kan ada juga nih anak-anak muda itu kan susah tidur ya. Ngetik aja. Kan? Anda kirim menjelang tidur, Anda kirim zreng gitu kan. Nah, besok siang bisa sudah muncul tuh. Kalau tim redaksi kan mungkin dia tidur dulu ya. Dia tidur dulu,
pas jam kerja dia mulai masuk, mulai baca itu bisa dikirim gitu. Oke, baik. Retno silakan. Oke, izin bertanya ya Pak, kalau Ya, misalkan opini itu boleh ngambil fakta sama data dari sumber lain nggak Pak? boleh. Kalau misalkan boleh, itu nanti ditulis dapusnya gitu atau gimana ya Pak? Nggak usah. Dapusnya nggak usah. Tapi tulis gini aja. Kayak tadi saya bilang kan. Misalnya Anda ngutip dari Miriam Budiarjo. Miriam Budiarjo itu penulis buku dasar-dasar ilmu politik ya. Supaya Anda nggak bingung ya. Tulis aja Miriam Budiarjo, tahun, halaman, tutup kurung. Jadi menggunakan APA saja. Gitu. Nah biasanya media digital yang merasa itu nggak perlu. Bisa saja misalnya Miriam Budiarjo, tahun. Dalam kurung tahun. Gitu. Disesuaikan dengan gaya selingkung mereka. Gaya penulisan mereka gitu. Ya, boleh, misalnya Anda ngutip BPS, boleh, gitu kan. Tinggal sebutkan, tapi nggak usah pakai daftar pustaka, gitu. Begitu ya Retno ya. Wah, ini jauh nih, sudah jauh ya, udah jauh lebih maju nih ya. Sudah mikirin pakai dapus atau enggak kan? Oke, Dwi, silakan Dwi. Oke Pak, izin bertanya. Kan saya udah buat dari tanggal 19 ya Pak. Alhamdulillah, sudah dimuat belum? Tapi di situ ditulisannya dimoderasi gitu Pak. Oh, berarti lagi diproses. Lagi diproses, betul. Jadi mereka namanya begitu, sedang dimoderasi apa? Katanya apa? Apanya? Katanya apa yang tertulis itu? Kayak nunggu antrian dari tim kumparan gitu. Oke. Anda boleh share. Bisa share nggak di share screen sebagai contoh. Ini konkret ya. Jadi Dwi ternyata lebih maju lagi ya. Konten yang sedang dalam antrian untuk dimoderasi. Wah, ini bagus nih, judulnya keren. Membangun kebangsaan yang aktif dan berdaya saing. Wah, ini sangat kewarganegaraan banget judulnya kan. Nah, ini kapan nih dikirimnya? Tanggal 19 Pak. Tanggal 19, sekarang tanggal 23 ya. Cukup lama ya. Oke. Tapi kan ada istilah demoderasi, berarti itu lagi proses itu. Istilahnya kalau di bahasa jurnal tuh in review gitu. Nah, kalau saran saya Dwi, sambil Anda iseng-iseng, Anda nulis lagi gitu. Dikirim lagi. Anda bikin akun kan ini kan? Iya Pak. Ya, gitu kan. Nah, nanti belajar sama Dwi itu bagaimana bikin akunnya gitu. Tapi Anda nggak sebutkan ininya ya, namanya ya. Apa prodi Anda ya? Enggak ya? Di profil udah ditulis, tapi pas klik Oke. muncul itu dong. Oke, nanti akan muncul dia. Oke, Dwi, semangat ya. Kalau saran saya, kalau idenya masih ada, Anda bikin yang lain. Gitu. Bisa saja Anda sampai akhir Mei ini nanti bisa beberapa opini kan yang paling enggak kan Anda sudah usaha. Nah, gini, ini yang saya sebut, ini Anda screenshot. Kalau memang di ujungnya nggak berhasil, ini di screenshot. Tapi nanti dokumen artikelnya dikirim ke saya. Nanti apakah akan di Google Classroom, nanti saya lihat ya. Lihat situasi gitu. Tapi kira-kira ini buktinya bahwa ini adalah bukti bahwa Anda sudah mengirim. Kalau sampai UAS belum juga tayang gitu. Ya. Oke, terima kasih. Dwi. Oke Pak, makasih. Oke. Nah, yang lain ada? Ada yang mau sharing juga barangkali sudah mengirim di media lain? Ada? Belum? Baru Dwi aja nih. Yang lain? Ah, ada lagi yang ingin tanya? Pak, maaf izin tanya lagi. Ya, silahkan. Kalau misalnya udah diupload, nanti kirim ke bapaknya itu link link itunya aja atau bagaimana, Iya, Pak? seperti yang saya kirim ke Fauziah itu. Oh ya, makasih banyak, Seperti Pak. itu kira-kira dikirim. Bagaimana Nabila?
Rahmadita, Anda lagi mikir keras kayaknya. Oh enggak, enggak ya, enggak lagi mikir keras ya. Nah, kalau enggak ada, kita cukupkan pertemuan ini. Ya, difoto dulu Fauzia. Baik, Pak. Untuk teman-teman yang bisa on cam semua ya. Perlu screenshot enggak untuk yang materi tadi? Yang tadi saya share screen itu, perlu enggak? Kalau perlu saya kirim ulang. Saya Yang share lagi untuk di screenshot. Yang ini. oh boleh, Pak. Oke, screenshot, Oke. Pak. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, tapi paling enggak hari ini kelas yang ketiga nih ada yang sudah ngirim, sedang dimoderasi. Hebat gitu kan. Ya, bosan kalau masih nyari-nyari, masih bingung gitu kan. Nah, tapi memang gini ya, menulis itu perlu keberanian. Nulis, kirim. Jadi gini, lagi nulis itu kekuasaannya dari kita. Kan kita istilahnya. Itu punya kita. Pas sudah dikirim, kita serahkan kewenangannya buat orang lain untuk menilai. Jadi kita bagi tugas sebetulnya. Nulis itu tugas kita, menilai layak atau enggaknya orang lain. Selesai tugas kita. Jadi kalau Anda mau bebas tugas, bikin opini, kirim. Gitu. Sehingga tugasnya ganti. Tugasnya bergantian ke tim redaksi. Gitu. Oke, baik. Kira itu penjelasan saya. Jadi apakah proyek ini akan jadi selesai dengan baik atau enggak, semua terpulang kepada diri Anda. Semoga pengalaman ini bisa melahirkan inspirasi untuk menjadi penulis. Oh, kita ini butuh penulis-penulis ulung ya. Tidak hanya bisa ngomong aja gitu. Tapi juga bisa menulis gitu. Makasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Sampai bertemu minggu depan untuk progres yang pertama. Anggap aja nih hari ini progres yang pertama ya, karena sudah ada yang bisa kita lihatkan gitu kan. Nanti kita masuk kepada progres kedua di minggu yang akan datang. Sambil Fauzia mengingatkan saya kapan sebetulnya berakhir semester ini. Gitu. Pak, Kapan izin itu? bertanya, berarti untuk yang minggu kemarin belum dihitung progres pertama ya, Pak? Ya belum. Ya kalau memang dianggap iya ya nggak apa-apa. Pokoknya kita 16 kali termasuk UAS gitu. Soalnya ini Pak, kan UASnya kalau di kalender iklan kalender itu tanggal 5 sampai 17 Juni. Nah, kalau misalkan hari ini minggu Lihat ini ya, penuhan mata jam pertemuan. Jadi kuliah tanggal sekian sampai sekian. Lalu ada minggu kuliah. Pemenuhannya enggak coba? Biasanya ditambah 2 minggu. Cek lagi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup. Makasih, Pak.